Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran pertama. Untuk mata pelajaran yang akan dipelajari, yang pertama ada Bahasa Indonesia dan yang kedua ada SBDP. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai dongeng yang menceritakan tentang hewan atau biasa disebut fabel. Nah, sekarang silahkan dibuka buku tema 7 subtema 4 pada pembelajaran 1. Di sana ada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, di kegiatan Ayo Mengamati ini ada dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Silahkan disimak dengan baik-baik. Nah, anak-anak, adakah di sini yang sudah berkunjung ke kota Surabaya? Atau mungkin ada yang rumahnya di daerah Surabaya? Nah, ternyata anak-anak, ada sebuah dongeng yang menceritakan bagaimana asal-usul dari kota Surabaya. Nah, ini dia dongengnya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan yang luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu bisa berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dengan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya sepakat untuk menghormati masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini bukan dilakukan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah disepakati kita berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan daerah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu itu di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau air itu hanya air di laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak bodoh seperti yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting, air sungai dan air laut daerah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus, sehingga ikan hiu sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Setelah mendengarkan dongeng asal-usul kota Surabaya, ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk jawabannya, silahkan ditulis di buku tulis masing-masing.
Secara berkelompok, selanjutnya kita akan membuat sebuah prakarya 3 dimensi menggunakan tanah liat. Untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama, tanah liat secukupnya. Yang kedua, pelumas atau minyak goreng. Yang ketiga, cat atau pewarna. Yang keempat, alas dapat berupa triplek, kardus, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu air. Selanjutnya ada langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, ambil tanah liat secukupnya. Yang ketiga, lenturkan tanah liat di atas alas agar mudah dibentuk. Yang keempat, bentuk sesuai keinginan. Yang kelima, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket di tangan. Yang keenam, jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Yang ketujuh, beri warna supaya menarik sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kegiatan membuat prakarya ini bisa diulang di rumah masing-masing dengan bantuan orang tua. Jika di sekitar rumah tidak ada tanah liat, bisa diganti dengan plastisin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.